Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل على الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita di setiap khutbah Jum'ah, khatib menyampaikan surat Ali Imran ayat 102 yang mengingatkan bagaimana kita semestinya menikmati hidup kita di dunia saat ini hingga akhir hayat kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah mengingatkan kita bahwa setiap hari Jumat bahwa posisi kita adalah sebagai orang yang beriman. Tugas utama seorang beriman adalah terus memperbaharui kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sebenar-benarnya takwa dimiliki olehnya. Dan Allah mengingatkan setiap hari Jumat oleh para khatib supaya mengingatkan kita semua, janganlah sekali-kali kita wafat melainkan wafat kita dalam keadaan beragama Islam. Dan ini adalah menjadi salah satu hal yang penting untuk kita ingat. Karena sejatinya hidup di dunia ini kita pernah mendengar apa yang pernah disampaikan oleh Luqman pada anaknya dalam salah satu nasihatnya. Silahkan kalian berbuat sesukamu sesuai dengan nafsumu. Atau kalian berbuat di dunia ini dengan sebaik-baiknya takwa, namun siapkan pertanggungjawaban atas pilihan amalmu. Dunia memang Allah berikan untuk kita waktu, kehidupan, apalagi buat para ayahanda yang bekerja, memiliki harta sendiri, keluasan waktu, keluangan waktu. Tentu ini menjadi pilihan yang tidak sederhana. Bahkan tidak sedikit orang tua yang dihadapkan pada sikap anak-anak remajanya. Mulai dari kelas 4 SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi, mereka sudah punya aturan sendiri. Yang terkadang membuat pusing para orang tua. Maka Jumat hari ini mudah-mudahan mengingatkan kembali posisi kita sejatinya ada di mana. Apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang terus-menerus mengikuti hawa nafsu negatif kita? Atau justru Jumat hari ini alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala makin menguatkan kualitas takwa kita. Sehingga bisa dilihat apakah takwa kita meningkat. Sederhana sekali. Bapak-bapak, saudara-saudara, jamaah Jumat rahimakumullah. Begitu kita bangun pagi hari ini, apakah kita bersyukur atau tidak? Siapa yang kemudian mampu bersyukur, maka hidupnya akan selalu diliputi menjadi ahli syukur. Itu salah satu ciri apakah kualitas takwa kita makin meningkat atau tidak. Ciri yang kedua, apakah hari ini sampai kita sholat Jumat, adakah kemaksiatan yang kita lakukan atau tidak? Adakah kemaksiatan yang kita perturutkan atau kita kendalikan? Ini juga menjadi sebuah petunjuk buat kita. Apakah kualitas takwa kita makin meningkat atau tidak. Termasuk tentu amal-amal soleh yang lain yang sudah kita ketahui. Apakah kita makin sungguh-sungguh meningkatkan amal soleh itu atau kita biasa-biasa saja. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan kepada kita, mintalah pertolongan kepada Allah. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahkan doa ini, permintaan ini itu termaktub saat mereka yang hendak salam dalam sholat sebelum salam, berdoalah hal ini.
Artinya ini begitu sangat dipentingkan kita minta pada Allah, Allahumma inni ala dzikrika, Allah tolong hambamu ini ya Allah. Mampukan hambamu ini ya Allah untuk selalu mengingatmu. Dan mampukan hambamu ini ya Allah untuk selalu bersyukur padamu. Dan mampukan hambamu ini ya Allah tolong supaya hamba termasuk golongan orang-orang yang soleh. Karena memang perjuangan hawa nafsu, perjuangan ketaatan, fujur dan takwa ini luar biasa. Luar biasa. Kita sudah sangat paham dalam surat Asy-Syams. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nafsi wa ma sawwaha. Allah sudah menyempurnakan penciptaan kita dengan jiwa kita. Dan Allah kemudian mengingatkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah sudah mengaruniakan pemahaman potensi mana yang fujur, mana yang takwa, mana yang fasik, mana yang takwa. Dan Allah mengingatkan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung mereka yang mensucikan jiwa. Jadi memang di sini butuh proses kita untuk memperjuangkan yang benar, memperjuangkan kita terus taat, memperjuangkan kita terus bermanfaat. Dan Allah pun mengingatkan waqad khaba man dassaha, dan sungguh merugilah orang yang mengotorinya. Dan Allah sudah mengingatkan hal ini. Tapi perjuangan hidup kita tidak semudah seperti kita menyimak tausiah atau khutbah Jumat kali ini. Namun kalau kita coba analogikan dalam kehidupan perjalanan kita nih Bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Ketika kita memilih memasuki jalan tol, kita tidak mungkin memilih jalur yang lain. Bahkan di jalan tol sudah ditutup untuk jalur yang berlawanan. Supaya aman buat kita. Diberikan jalur yang pantas buat kita, arah yang berbeda supaya kita selamat. Bayangkan kalau jalan tol itu tidak diberikan pembatas. Maka apa yang terjadi? Kecelakaan akan ada di mana-mana. Rasulullah SAW pernah mengingatkan yang dimaksud dengan jalan yang lurus dalam hadis riwayat Ahmad. Itu persis seperti jalan tol, lurus, ya, tidak berbelok-belok. Dalam artian posisinya di situ terus-menerus. Namun dalam hadis tersebut Rasulullah memberikan gambaran di kanan kiri jalan yang lurus itu ada pintu-pintu untuk berbuat maksiat. Ada jalan-jalan lain yang akan menjauhkan seseorang dari jalan yang lurus. Maka kita bisa bayangkan, kalau kemudian perjalanan kehidupan kita tidak ada dalam jalan yang lurus, yang sudah Allah pandukan untuk kita, tentu kita akan merugi, tentu kita akan menderita. Jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menyampaikan nasihat jernih yang mudah-mudahan bisa kita renungkan. Seandainya seseorang setiap usai melakukan kemaksiatan, ia melemparkan ke dalam rumahnya sendiri sebuah batu. Niscaya segera rumahnya penuh sesak dengan batu. Akan tetapi kenyataannya, orang cenderung memudah-mudahkan, sehingga ia terus memelihara kemaksiatan dan ketidaktaatan, padahal tidak ada yang luput dari catatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu. Ahsahullahu wa nasu. Wallahu 'ala kulli syai'in syahid. Pada hari ketika mereka dibangkitkan Allah semuanya, lalu diberitakannya kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan, Allah mengumpulkan, Allah mencatat amal perbuatan itu. Padahal mereka telah melupakannya. Dan Allah maha menyaksikan segala sesuatu. Jamaah Jumat rahimakumullah, berhitunglah sebelum kita dihitung, agar kelak ringan menghadapi hisab. Pada asar Umar disebutkan, bahwa sebab terangkatnya musibah dan diringankannya hisab di hari kiamat adalah ketika seseorang senantiasa bermuhasabah, mengintrospeksi diri, menghitung diri. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya hisab pada hari kiamat
akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisap dirinya saat hidup di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebagai penguat dari khutbah kali ini, di mana kita sedang melanjutkan perjalanan menuju agenda masing-masing, ada yang kembali ke rumah, ada yang ke tempat pekerjaan. Mari kita perhatikan 3 pola penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Pola pertama, sejatinya setiap kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari itu kita membutuhkan hidayah. Maka kejarlah kehidupan kita, pantaskanlah diri kita untuk selalu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa petunjuk Allah, tanpa hidayah Allah, maka hidup kita akan sesat. Iya, Allah mengingatkan kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 178. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Mereka yang mendapatkan hidayah tidak akan Allah sesatkan. Dalam ayat ini, salah satu tafsir menyebutkan, mufasir menyebutkan, mereka yang tidak diberikan hidayah oleh Allah, merekalah yang bakal sesat. Dan merekalah orang yang bakal merugi. Yang kedua, pola yang kedua, lingkupilah hidup kita dengan terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sudah mengingatkan di antaranya dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahwa enggak ada urusan di dunia ini kecuali kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan terus memurnikan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pola ketiga, setelah kita mendapatkan hidayah Allah, kita jaga hidayah itu dengan ibadah kepada Allah. Pastikan amal-amal ibadah kita ini menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ridha yang lain. Sebagaimana zikir yang sering kita amalkan, raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi Muhammad nabiyya wa rasulah. Mengapa kita butuh ridha Allah? Supaya akhir hayat kita husnul khatimah. Supaya akhir hidup kita nanti di akhirat mendapatkan rahmat Allah karena ridhonya dengan amal-amal yang kita lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita semua menjadi hamba-hambanya yang selalu taat di jalannya dan selalu memberikan manfaat untuk umat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mari kita akhiri khutbah kedua ini dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan perkenannya, dengan pertolongannya, dengan hidayahnya, kita masih mampu untuk terus taat di jalannya. Dan hari ini adalah hari yang penuh berkah di hari Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Hayy ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Ya Hannan, ya Mannan, ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i min wal amwat innaka samiyun qaribu mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mari Bapak-Bapak sekalian, mohon perhatikan softnya. Silakan diluruskan, dirapatkan, dan dirapikan. Jika ada soft depannya masih kosong, mohon diisi lebih dahulu untuk kesempurnaan sholat berjamaah kita. Terima kasih. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azim. Wa ukhra tuhibbuna nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyina man ansari ilallah. قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن طائفة
طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.